Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom princess and princesses. How are you today? Awesome, incredible, yes, yes, yes. Awesome kids, yes I am, yes I am, yes. Karika berharap adik-adik semua di rumah tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya adik-adik. Dan Karika nggak pernah lupa ingetin adik-adik nih untuk sering makan sayur, minum vitamin, dan juga rajin cuci tangan. Adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini kita sedang merayakan apa? Merayakan kematian Tuhan Yesus ya kak? Bukan. Kalau gitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan juga, bukan adik-adik. Terus apa kak? Adik-adik, jadi hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi setelah Allah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk tebus dosa kita, Dia juga yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu pada 40 hari lamanya Tuhan Yesus naik ke surga dan kembali lagi bersama Allah. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus dan juga Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia sangat dekat bersama-sama dengan kita. Kita bisa rasakan karena adanya Roh Kudus di hati kita. Oke, karena hari ini adalah hari yang spesial, kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Karika gak sendirian pada hari ini. Karika akan ajak teman-teman Karika, kakak-kakak para trainer semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang semangat untuk memuji Tuhan? Gimana adik-adik? Semua sudah siap? Semua sudah siap? Semua sudah rapi? Oke, let's go awesome kids. Teret. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, The end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Worship You, Jesus. Shalom princess and princesses. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Give applause to Jesus. Yeay, hari ini kita bisa beribadah bersama lagi, tapi masih ibadah online karena kita harus mentaati anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Jangan lupa untuk terus mendoakan dunia agar segera dipulihkan. Terus adik-adik juga harus tetap menjaga kebersihan, cuci tangan sesering mungkin, dan perhatikan apa yang adik-adik makan atau minum supaya kita tetap sehat dan kuat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semuanya silahkan tundukkan kepalanya, tutup matanya, dan lipat tangannya. Yuk kita mari berdoa bersama ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh ada di sini untuk beribadah bersama, itu semua karena kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ini kan hari Kamis. Kenapa kita harus beribadah ya? Apakah adik-adik tahu hari ini kita sedang merayakan hari apa? Ya benar, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau bulan lalu nih kita sudah belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Untuk tahu lebih lanjut, ayo kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 dan dilanjutkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11.
kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita harus baca bersama-sama. Jangan cuma liatin kakak dan jangan biarkan kakak baca sendiri. Ayo kita baca bersama-sama. Yuk kita buka dulu dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita lanjut buka ke Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke adik-adik, untuk tahu lebih jelasnya, kakak sudah siapkan video untuk kalian. Yuk kita tonton bersama-sama. Jesus goes to heaven. Matthew chapter 28 verses 16 through 20. Luke chapter 24 verses 44 through 51. And Acts chapter 1 verses 6 through 11. Jesus had told his disciples, I gave my life so that you could be with me in heaven. I am going there to prepare a wonderful new home for you. When I come back the next time, I will take you with me. But now, it was time for Jesus to leave. Jesus said, God has given me complete power over heaven and earth. Go and tell everyone the good news. Make new disciples, baptize them, and teach them to obey my commandments. Don't ever forget, I will always be with you. Go to Jerusalem and wait there, said Jesus. The Holy Spirit will come to you. He will give you power to tell people about me. Now the time has come for me to go to heaven. Do not be afraid. Then Jesus went up toward heaven in a cloud. His disciples stared at the sky for a long time. All of a sudden, 2 angels appeared. They asked, Why are you standing here looking at the sky? Jesus will return, the same way you saw him go. Then the disciples remembered what Jesus had said. They returned to Jerusalem and waited for the Holy Spirit to come. Yeay! Hari ini kita harus bersukacita dan bersyukur karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan menyediakan tempat di sana buat kita semua. Yeay! Adik-adik, di sorga nanti tidak ada air mata atau kesedihan. Yang ada hanya sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Gak ada alasan buat kita bersungut-sungut selama kita ada di dunia ini. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu nih poin-poin tentang alasan kenapa kita harus bersyukur. Siapkan pulpennya, siapkan bukunya, yuk dicatat. Mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, dengan mengucap syukur, kita percaya bahwa hidup kita aman di tangan Tuhan. Tuhan berjanji, selai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan.
melebihi burung di udara dan bunga bakung di padang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun kita akan tetap semangat dan tidak berputus asa. Selanjutnya, dengan mengucap syukur, kita terus berterima kasih kepada Tuhan atas perbuatannya dalam hidup kita, sehingga iblis tidak akan bisa membuat kita kecewa dan menjauh dari Tuhan. Yang terakhir, dengan mengucap syukur, kita akan melihat jalan-jalan Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oke, princess and princesses, ternyata bersyukur itu penting ya. Mulai sekarang hidup kita harus bersyukur. Gak ada yang mengeluh, gak ada yang menggerutu, pokoknya hidupnya harus terus bersyukur. Oke, kakak mau kasih kalian ayat hafalan nih yang harus kalian selalu ingat. Semua buka dari Yohanes 14 ayat 3. Kakak bacain ya. Dan ingat, ini dihafal. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Nah, kenapa sih ayat ini harus dihafal dan diingat? Supaya ketika kita sudah mulai pengen marah, pengen mengeluh, pengen menggerutu, pengen bersungut-sungut, kita ingat, oh ternyata Tuhan sudah naik ke sorga dan menyediakan tempat bagiku di sana. Jadi aku harus bersyukur. Oke. Nah, itu dia firman Tuhan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Kita mau ngomong sama Tuhan. Adik-adik ambil sikap hormat buat Tuhan. Yuk kita berdoa bersama ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih sudah mau naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kami semua. Kami mau menjadi pribadi yang selalu bersyukur selama kami hidup di dunia ini. Bapa yang baik, kami rindu untuk bisa beribadah bersama-sama lagi. Karena itu kami berdoa supaya Indonesia segera dipulihkan, dunia dipulihkan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan yang berkati dan sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beraktivitas kembali. See you and God bless you.